Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah dalam hal wudhu kita ikut Imam Syafi'i, dalam hal sholat kita ikut Imam Maliki, dalam hal wanita haid kita ikut Imam Hambali misalnya? Jawabannya adalah, teman-teman, kita punya negara yang tidak bermazhab. Negara kita tidak memaksakan kita untuk bermazhab. Makanya karena negara kita bukan negara bermazhab, maka kita tidak menganut satu mazhab saja dan tidak boleh memaksakan mazhab kepada orang lain. Nah, beda halnya ketika kita negara yang bermazhab. Misalnya, pemimpin kita bilang, "Hei semua rakyat Indonesia, kita semua ikut mazhab Hambali ya." Maka ketika pemimpin kita ngomong begitu, kita terjebak dengan satu dalil, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasul dan pemimpin di antar kalian. Tapi berhubung kita bukan negara madhab, maka kita dibebaskan memilih madhab sesuai dengan yang kita mau. Pertanyaannya adalah, dalam hal sholat saya ikut Syafi'i, dalam hal wudhu saya ikut Hambali, dalam hal haid saya ikut Hanafi, dalam hal tasyahud saya ikut Maliki misalnya. Apakah boleh? Boleh saja. Berbeda kasus boleh beda imam, tapi satu kasus tidak boleh berubah-ubah. Contoh misalnya, wanita haid masuk masjid. Ada yang mengatakan tak boleh masuk asal tak 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Pilih salah satu dan jangan berubah-ubah. Oh, saya lagi rajin nih, ya udahlah saya ikut mazhab ini aja lah. Boleh masuk asal tak menetes. Bulan depan bangkit malas, ya udah saja saya ikut mazhab lain aja lah. Tak boleh masuk 7 langkah berdosa karena saya malas. Itu yang tidak boleh. So, satu kasus boleh beda imam, tapi berbeda satu kasus dan kasus lain boleh berbeda madhab. Seperti pertanyaan ini ya, boleh berbeda madhab, tapi satu kasus nggak boleh ganti-ganti ya. Asyhadu an la ilaha illallah, madhab. Asyhadu an la ilaha illallah, beda madhab lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, beda lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, beda lagi. Subuh begini, zuhur begini-begini, asar begini-begini. Itu yang tidak boleh ya. Jadi pilih satu, jangan berubah-ubah. Takbir juga begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, samping. Allahu Akbar, ke bawah. Yang mana? Terserah, asal jangan berubah-ubah. Allahu Akbar. Kok di sini Bu lagi sakit hati nih saja. Jangan ya. Jadi pilih salah satu, jangan berubah-ubah. Beda kasus boleh beda madhab, satu kasus jangan berubah-ubah. Apakah boleh pilih paling mudah? Silahkan, tidak ada masalah karena semua ulama madhab itu benar adanya. Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Abu Hanifah dia lain lagi tempatnya atau dikenal dengan Imam Hanafi. Ulama madhab tidak bertengkar, ulama madhab bersahabat, ulama madhab guru dan murid, ulama madhab baik-baik saja. Jangan memaksakan madhab. Banyak yang bilang Indonesia ini Syafi'i. Enggak, Syafi'i itu adalah ulama yang pertama kali syiarnya nyampe ke Indonesia ya. Apakah ulama Syafi'i yang paling benar? Tidak, tentu tidak sepertinya seperti itu. Karena Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki. Imam yang paling senior itu sebenarnya adalah Imam Malik. Tapi apakah Imam Malik yang paling benar? Enggak juga. Apakah Imam Syafi'i paling benar? Oh, Indonesia ini Syafi'i. Enggak, siapa bilang? Kan pemerintah kita tidak menganjurkan kita bermazhab. So, terserah mau mazhab apapun, jangan ribut karena mazhab. Jangan gambling karena madhab. Semua ulama madhab itu orang-orang baik, orang-orang yang melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, memperbanyak yang sunnah, menghindarkan yang makruh, dan mengurangi yang mubah. Salam ta'zim kita kepada ulama madhab. Semoga kita bagian dari pengikut mereka yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Neluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.